Arab Saudi masih punya peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 dengan memenangi pertandingan melawan Australia dengan total 5-0. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter sepak bola Indonesia. Menarik sebenarnya di grup C ini, di mana di laga ke-10, laga terakhir esok, di mana timnas Indonesia akan bertandang ke Jepang, dan di dua tim lainnya yang mana Australia akan Arab Saudi akan menjamu Australia dan Cina akan menjamu Bahrain. Untuk pertandingan antara Cina dan Bahrain jelas tidak akan berarti apa-apa. Indonesia melawan Jepang juga tidak menentukan apa-apa. Cuman untuk Indonesia akan tetap ngotot bermain di sana untuk memperoleh kemenangan atau hasil positif. Selain meningkatkan kepercayaan diri, ya juga meningkatkan poin atau menaikkan poin supaya ranking kita menjadi lebih baik lagi dibanding hari ini. Karena kemarin ketika menang melawan Cina, kita naik dari 122 menjadi 117. Esok kalau kita bisa menghasilkan hasil yang positif melawan Jepang, jelas poin kita akan naik dan ranking FIFA kita jelas akan semakin naik ya. Karena targetnya bisa masuk ke 100 besar. Dan di sisi lain di grup C ini yang masih menarik, ternyata Arab Saudi masih berpeluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Cuman syaratnya tidak main-main. Syaratnya adalah menang 5-0 atas Australia. Jelas bukan hal yang mudah ya untuk Arab Saudi lakukan. Cuman Arab Saudi terakhir melawan Australia ini kan bermain di kandang sendiri, di Jeddah Arab Saudi sana. Apalagi ini musim haji, siapa tahu berkah barokah dan bisa menang banyak di sana. Kita sama-sama tidak tahu. Tapi bisa saja karena memang pasti segala upaya akan dimaksimalkan untuk bisa memenangi pertandingan melawan Australia. Syukur-syukur dengan jumlah gol yang banyak karena targetnya memang 5-0. Jangan sampai kebobolan pokoknya dan mampu mencetak gol hingga 5 gol. Kenapa seperti itu? Karena agregat selisih golnya Australia lebih unggul karena mampu memasukkan 8 gol dari selisih mencetak gol dan dari selisih kebobolan. 13 gol sudah dicetak oleh Australia dengan total 5 gol ya kebobolan. Dan juga untuk Arab Saudi hanya mampu mencetak 6 gol dan kebobolan sebanyak 6 gol. Jadi selisih golnya 0, untuk Australia 8. Dan syarat untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia yaitu menang melawan Australia. Poin 2-nya harus menang dengan selisih 5 gol. Dengan selisih 5 gol jelas Australia akan minus 3 gol dan Arab Saudi akan menjadi surplus 5 gol untuk selisih golnya. Dan itu bisa mengantarkan Arab Saudi untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi kalau 4-0 jelas Arab Saudi akan tergusur, akan tetap masuk ke round 4. Karena dengan 4-0 benar Australia akan berselisih 4 gol, Arab Saudi sama-sama 4 gol. Tapi agresivitas, produktivitas dalam mencetak gol lebih unggul oleh Australia sebanyak 13 gol. Arab Saudi sekarang 6, kalau mencetak 4 gol kan baru 10, masih kalah. Karena memang yang dipakai di round 3 ini selisih gol ya, bukan head to head. Karena kalau head to head Arab Saudi menang sekali jelas akan lolos. Karena di pertandingan Australia dan Arab Saudi di Sydney pada round 3 awal kemarin hasilnya imbang 0-0. Tapi yang dipakai di sini adalah selisih gol, produktivitas dan total kebobolan, selisih dari total produktivitas gol. Dan menarik sebenarnya karena pelatih Arab Saudi sendiri sangat optimis untuk mampu memaksimalkan peluang yang hanya sedikit sekali itu sebenarnya. Ya kita lihatlah, karena menarik sebenarnya. Menarik bukan saja karena Arab Saudi misalkan menang dan lolos ke Piala Dunia, tapi menarik karena ada hubungannya nih dengan tuan rumah round 4. Bagaimanapun tuan rumah round 4 kan sudah digembar-gemborkan ya, bahwasanya tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan Qatar. Terlepas betul atau tidak karena memang belum dirilis resmi, tapi ini juga memicu perhatian sepak bola Asia karena memang Irak melalui IFA, PSSI-nya Irak juga memprotes untuk ke FIFA dan AFC
terkait pemilihan tuan rumah yang tidak transparan. Jadi Irak sendiri memprotes AFC dan FIFA untuk lebih transparan dalam memilih tuan rumah. Karena kan awalnya dulu dikabarkan memang tuan rumahnya adalah tempat netral dari 6 tim yang akan lolos ke round 4. Tapi di menit-menit terakhir masuk ke laga 9-10 itu berubah aturannya menjadi tim yang poinnya paling banyak dan lolos ke round 4. Jadi ada tuan rumahnya. Tapi ya kita belum tahu hasilnya ya, karena memang belum diumumkan secara resmi, meskipun gembar-gembor itu sudah dikabarkan lah antara Arab Saudi dan Qatar. Karena memang Indonesia sendiri ikut bidding untuk menjadi tuan rumah round 4. Dan Irak juga termasuk, karena Irak juga kan menginformasikan satu, meminta transparansi terkait tuan rumah, dan yang kedua kan Irak kurang lebih ngomong tempat saya juga kan bagus, kenapa tidak dipakai untuk menjadi tuan rumah round 4. Karena memang betul negara-negara Timur Tengah ini kan punya fasilitas sepak bola yang luar biasa. Tapi kalau untuk Arab Saudi dan Qatar jelaslah tidak perlu diobrol, mereka kan lebih eksekutif, lebih istimewa untuk penempatan, untuk fasilitas semuanya, apalagi fulusnya, wah, tidak ada yang bisa nyanyi itu untuk Arab Saudi dan Qatar sendiri. Tapi apapun itu kita tunggu siapa tuan rumah resminya, karena memang masih ada laga ke-10 esok. Dan menarik sebenarnya dengan cerita awal tadi terkait Arab Saudi bisa lolos ke Piala Dunia secara langsung. Karena kalau memang benar Arab Saudi tuan rumahnya, tapi Arab Saudi sudah lolos ke Piala Dunia, jelas itu akan digeser. Nah, ketika digeser kan Indonesia punya kans untuk menggantikan itu. Ya, Indonesia sama Australia lah. Kalau selisih poin jelas Australia menjadi tuan rumah. Tapi ya kita tidak tahu, ini kan sama-sama berdoa. Karena memang round 4 bisa menjadi tuan rumah, kenapa tidak? Ketika Arab Saudi langsung lolos mengalahkan Australia dengan 5-0. Arab Saudi lolos ke Piala Dunia langsung, Australia lolos ke round 4. Akan menarik nih, apakah Australia atau Indonesia yang akan menjadi tuan rumah menggantikan Arab Saudi. Jika betul Arab Saudi yang menjadi tuan rumah dan diumumkan resmi oleh FIFA, AFC dan FIFA. Jadi kan ini sama-sama menunggu laga ke-10, laga terakhir. Jadi ya kita tunggu saja. Kalau tuan rumah jelas lah Australia lebih menang dibanding kita segala-galanya. Tapi kan kalau atmosfer penonton kayaknya ya bisa dipertimbangkan lah oleh FIFA sama AFC lah. Apalagi ada win-win solution untuk memperkenalkan sepak bola Asia, kan ada poin tersendiri lah, terutama untuk jumlah penonton. Dan luar biasanya animo sepak bola Indonesia di akhir-akhir ini, terutama round 3 menuju ke Piala Dunia ini. Ya siapa tahu, kita belum benar-benar tahu sebelum memang FIFA maupun AFC merilis resmi siapa tuan rumah round 4. Meskipun memang idealnya adalah tempat netral seperti yang diwacanakan dari awal ya. Karena kalau tuan rumah ya memang syarat, bobot dan lain sebagainya memang menguntungkan tuan rumah siapapun itu. Mau Irak kayak, mau Qatar kayak, mau siapa ya jelas menguntungkan itu. Tapi dari pertandingan 9 kemarin menuju ke pertandingan terakhir ini kita lihatlah siapa sih yang sebenarnya sudah positif lolos Piala Dunia dan yang lolos ke round 4 dan masih berjuang untuk bisa lolos di pertandingan terakhir menuju round 4 maupun ke Piala Dunia. Kita lihat di grup A sendiri ya. Grup A sendiri ada Iran dan Uzbekistan yang sudah lolos ke Piala Dunia. Iran dengan 20 poin, Uzbek dengan 18 poin, disusul oleh Uni Emirat Arab dan Qatar dengan 14 poin dan Qatar 13 poin. Ini sudah fix, tidak bisa diganggu gugat karena Kyrgyzstan dan Korea Utara poinnya hanya 7 dan 3. Jelas tidak mungkin untuk mengejar Qatar maupun Uni Emirat Arab lagi ya. Jelas Iran dan Uzbek sudah pasti lolos ke Piala Dunia dan Uni Emirat Arab dan Qatar sama-sama lolos ke round 4. Jadi kalau tuan rumah Qatar masih oke lah ya, Mas, karena memang Qatar pasti lolos ke round 4. Cuman kalau pertanyaan kemarin kan pernyataannya yang punya poin banyak. Qatar ini sementara 13, Uni Emirat Arab 14. Jadi masih menunggu laga
ke-10 di mana Uni Emirat Arab akan bertanding melawan Kirgistan. Untuk Uzbek akan bertemu Qatar dan Iran sendiri akan bertemu Korea Utara. Kita lihat di grup B. Grup B di sini ada Korea Selatan dan Yordania di nomor 1 dan 2, di mana Korea Selatan 19 poin, Yordan ada 16 poin. Jelas Korea Selatan dan Yordania sudah lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Di tempat ketiga dan keempat ada Irak dan Oman. Kalau Irak sendiri dengan 12 poin sudah tidak mungkin tersusul oleh Palestina ya. Jadi Irak sudah otomatis lolos ke round 4. Makanya Irak juga ikut bidding untuk menjadi tuan rumah dan melakukan protes terhadap AFC dan FIFA untuk transparansi pemilihan tuan rumah round 4 ya. Tapi di grup ini masih rame antara Oman dan Palestina. Karena Oman sendiri di peringkat 4 ada 10 poin, Palestina dengan 9 poin. Sama-sama rame karena di pertandingan tanggal 10, pertandingan ke-10, pertandingan terakhir grup B ini Oman akan bertanding ke Palestina. Jika Palestina mampu menang melawan Oman, jelas yang lolos ke round 4 dari grup B ini Irak akan ditemani oleh Palestina. Jadi masih rame grup ini terutama untuk Oman dan Palestina. Kalau yang pertandingan lainnya sudah tidak menentukan lah ya. Karena sudah positif yang lolos langsung Korea Selatan dan Yordan, tinggal 1 slot untuk round 4 yang direbutkan oleh Palestina dan Oman. Jadi kalau Palestina lolos, jelas Palestina akan mewakili grup B ini bersama Irak. Tapi kalau seri ya Oman yang lolos, apalagi Oman menang. Menarik, jadi di grup B masih ada 1 game yang menarik, yaitu Oman Palestina menjamu Oman. Terakhir di grup C ada Indonesia melawan Jepang. Jepang bertanding ke Jepang sudah tidak perlu diobrol lagi karena memang tidak menentukan. Cuman Indonesia memang tetap pengen hasil yang terbaik. Pertama jelas untuk memotivasi kepercayaan diri pemain. Kedua untuk memperbaiki ranking FIFA. Syukur-syukur menang, siapa tahu bisa langsung loncat ke 100 besar. Di kedua ada Cina melawan Bahrain. Sama, tidak berarti untuk kedua tim karena sudah sama-sama gagal untuk melaju ke Piala Dunia. Dan terakhir tadi Arab Saudi dan Australia. Arab Saudi punya kesempatan untuk mengubah takdirnya sendiri dengan tangannya sendiri, dengan catatan menang lawan Australia. Yang kedua harus mampu membukukan 5 gol tanpa belas atas Australia. Layak ditunggu untuk pertandingan esok, laga terakhir di round 3 ini, grup B dan grup C. Palestina melawan Oman, dan di grup C kita sendiri ada Arab Saudi melawan Australia. Mimpi di luar batas, mampukah Arab Saudi membalikan keadaan dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung? Bagaimana komentar teman-teman sepak bola Indonesia? Menarik tidak untuk dibahas Arab Saudi dan Australia? Mungkinkah menang 5-0 dan langsung lolos? Kasih komennya. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.